Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri, caranya sama dengan mengerjakan limit pada fungsi aljabar. Misalkan pada fungsi aljabar kan sudah pernah dibahas sebelumnya, di mana metode penyelesaiannya yang pertama adalah menggunakan substitusi. Jadi dalam limit fungsi trigonometri juga sama, jadi kita menggunakan dulu yang namanya substitusi. Jadi di dalam substitusi ini nanti akan menghasilkan dua bentuk jawaban. Yang pertama adalah bentuk tentu, yang kedua bentuk tak tentu. Nah, jika jawabannya ini bentuk tentu, artinya yaitu menghasilkan bilangan real. Nah, maka penyelesaiannya bisa menggunakan substitusi. Tapi jika menghasilkan bentuk tak tentu, biasanya kalau bentuk tak tentu ini salah satunya adalah bentuk 0/0, maka kita tidak bisa menggunakan cara substitusi. Jika menghasilkan bentuk tak tentu, kita bisa menggunakan cara lain dalam penyelesaiannya. Misalkan bisa dengan penyederhanaan atau dengan menggunakan limit trigonometri khusus. Dan di sini jika menghasilkan tak tentu, kita akan menggunakan cara limit trigonometri khusus. Jadi ini sebetulnya caranya sama dengan pada fungsi aljabar. Cek dulu substitusi, jika hasilnya tentu berarti bisa menggunakan substitusi. Tapi jika tak tentu berarti harus menggunakan cara lain. Artinya tidak boleh menggunakan cara substitusi. Baik, di sini kita langsung saja. Yang pertama di sini berarti cara yang pertama adalah cara atau penggunaan substitusi. Dalam penggunaan substitusi di sini untuk fungsi trigonometri, di sini kita misalkan ada suatu limit fungsi x mendekati c dari sin x. Nah, berarti di sini kita coba dulu substitusi, yaitu berarti kita akan menggantikan atau mensubstitusikan nilai c di sini pada nilai x, pada x, variabel x. Jadi di sini kita akan menggantikan x dengan c. Gitu. Jadi di sini didapat nilainya yaitu sin c. Nah, untuk bentuk substitusi ini berlaku juga untuk fungsi trigonometri lainnya. Jadi untuk kosinus, tangen, kotangen, kosekan juga berlaku. Jadi ini akan berlaku untuk fungsi trigonometri lainnya. Misalkan di sini untuk kosinus, untuk tangen, untuk kotangen, untuk kosekan, kemudian untuk sekan juga. Contohnya di sini kita ada sebuah limit untuk x pada t mendekati 0 dari fungsi t kuadrat cos t dibagi t plus 1. Nah, di sini kita dalam pengerjaannya kita bisa menyederhanakan bentuknya terlebih dahulu. Pada bentuk perkalian yang atas ini untuk bentuk variabelnya, kan ini t kuadrat cos t itu sama aja dengan t kuadrat dikali cos t. Nah, di sini berarti bisa dipisahkan, bisa dipecah bentuknya. Jadi di sini penyederhanaannya bisa kita tulis kembali limitnya kita menggunakan t, limit t mendekati 0 dari t kuadrat kita pisah atau kita pecah ini per t plus 1 dikali cos t. Kemudian kita menggunakan teorema limit untuk bentuk perkalian. Di sini bisa kita bentuknya seperti ini. Limit t mendekati 0 untuk t kuadrat per t plus 1.
kemudian dikalikan dengan limit T mendekati 0 untuk kosinus T. Kemudian kita substitusikan nilai limitnya di sini untuk T mendekati 0, berarti kita akan menggantikan T dengan 0. Berarti di sini kita substitusikan menjadi 0 kuadrat dibagi 0 plus 1. Kemudian yang ini menjadi kosinus 0. Ini kita tinggal operasikan, berarti ini 0 dibagi 1, berarti ini 0. Kosinus T ini adalah 1. Jadi 0 dikali 1, 0. Jadi di sini 0 ini kan anggota bilangan real, berarti ini bentuk tentu. Artinya kita bisa menggunakan cara substitusi dalam mengerjakan limit fungsi untuk T mendekati 0 dari T kuadrat cos T dibagi T plus 1. Nah, dalam pengerjaannya sebetulnya kita bisa langsung mensubstitusikan tanpa disederhanakan. Jadi kalau misalkan mau kita langsung substitusikan juga boleh di sini. Jadi untuk limit T mendekati 0 dari T kuadrat kosinus T dibagi T plus 1. Kita bisa langsung substitusikan nilai nolnya ini kepada T. Jadi di sini 0 kuadrat kosinus 0 dibagi 0 ditambah 1. Jadi kalau kita sudah mulai masuk ke substitusi, artinya limitnya tidak usah dituliskan kembali. Jadi di sini kita kerjakan 0 kuadrat 0 dikali cos 0 adalah 1 dibagi 0 plus 1, 1. Di sini didapat 0 kali 1, 0 dibagi 1, 0. Jadi hasilnya 0. Baik, kemudian untuk penyelesaian atau metode yang kedua di sini berlaku jika kita substitusikan tetapi hasilnya bentuk tak tentu. Misalkan di sini kita contohkan dulu ya. Di sini yang kedua adalah bentuk limit trigonometri khusus. Jadi di sini untuk limit trigonometri khusus ini contohnya, misalkan di sini yang pertama adalah limit X mendekati 0 dari sin X per X. Jadi kalau kita menggunakan cara substitusi, artinya kita langsung menggantikan nilai X-nya dengan 0, ini akan didapat nilai sin 0 per 0, dimana sin 0 adalah 0 dibagi 0. Ini akan menghasilkan yang namanya bentuk tak tentu. Kemudian yang kedua contohnya ada limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X dibagi X. Jika kita langsung substitusi, berarti ini didapat nilai 1 min kosinus 0 dibagi 0. Di sini 1 dikurangi cos 0 adalah 1 dibagi 0. Ini pun didapat bentuk tak tentu. Nah, dalam bentuk tak tentu ini atau bentuk limit seperti ini dinamakan bentuk spesial pada limit fungsi trigonometri. Jadi bagaimana cara mengerjakannya ketika kita menghadapi atau mendapatkan bentuk tak tentu dalam limit trigonometri. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yang pertama di sini adalah yang bentuk limit X mendekati 0 dari sin X per X, ini hasilnya adalah 1. Ini merupakan prinsip dari teorema Apit. Jadi ini adalah prinsip teorema Apit ya. Kemudian untuk yang kedua di sini limit X mendekati 0
1 min cos X dibagi X. Nah, dalam penyelesaiannya ini kita bisa menyederhanakannya. Di sini yang kita lihat adalah yang pembilangnya di sini. Nah, di sini kita akan merasionalkan atau mengalihkan dengan sekawan, tetapi di mana pengkalian dengan sekawan ini sama dengan penyetaraan. Artinya jika kita kalikan pun itu tidak akan merubah soal asli soalnya seperti ini. Jadi misalkan di sini pada penyelesaian nomor 2 ini, di sini kita sederhanakan terlebih dahulu bentuknya. Limit X mendekati 0, 1 min cos X dibagi X. Kita di sini akan mengalihkan dengan sekawan, di mana yang kita kalikan adalah pembilangnya di sini, berarti di sini menjadi 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X. Nah, di sini jika kita kalikan dengan 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X, ini tidak akan merubah soalnya. Jadi kalau kita operasikan kan 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X, ini kan 1. Jadi 1 dikalikan dengan 1 min cos X dibagi X, tetap 1 min cos X dibagi X. Jadi penyederhanaan ini sama dengan penyetaraan, artinya tidak merubah soalnya gitu. Jadi ini hanya penyederhanaan saja. Nah, di sini kemudian kita operasikan di sini untuk pembilangnya. Jika kita perhatikan ini sebetulnya sama dengan rumus selisih 2 kuadrat, di mana A kuadrat min B kuadrat itu sama saja dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Jadi di sini yang ini bisa kita misalkan yang ini A, yang ini B. Jadi di sini A min B dikalikan dengan A plus B. Jadi ini sama dengan rumus selisih 2 kuadrat. Jadi di sini kita bisa langsung menyederhanakannya menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat, di mana A-nya di sini adalah 1, jadi 1 kuadrat adalah 1 dikurangi cos X kuadrat. Cos X dikuadratkan itu adalah cos kuadrat X. Kemudian ini untuk penyebutnya kita tulis kembali, X dikalikan dengan 1 plus cos X. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pembilangnya. Di sini pembilang 1 min cos kuadrat X ini bisa kita sederhanakan ini menggunakan identitas trigonometri. Jadi di sini untuk identitas trigonometrinya mohon untuk diingat-ingat kembali. Ini adalah materi SMA. Mohon untuk diingat kembali. Di sini yang bisa kita gunakan untuk identitas trigonometrinya yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini adalah identitas trigonometri yang akan kita pakai untuk menyederhanakan bentuk pada pembilang ini. Nah, di sini bisa kita sederhanakan kalau bentuknya menjadi 1 min cos kuadrat X, ini berarti adalah sin kuadrat X sama dengan 1 cos kuadrat X-nya pindah ruas menjadi min cos kuadrat X. Berarti 1 min cos kuadrat X ini bisa kita sederhanakan menjadi sin kuadrat X. Berarti di sini untuk pembilangnya kita sederhanakan menjadi sin kuadrat X. Untuk penyebutnya kita tulis kembali 1 ditambah cos X. Baik, sekarang untuk sin kuadrat X ini kan sama saja dengan sin X dikalikan sin X. Jadi di sini boleh kita tulis limit X mendekati 0. Sin kuadrat X ini kita sederhanakan menjadi sin X dikalikan dengan sin X.
penyebutnya kita tulis kembali 1 ditambah cos X. Nah, sekarang kita akan memecah bentuk pecahan ini. Nah, di sini fungsi untuk pemecahannya ini sebetulnya kita akan membentuknya menjadi bentuk pada penyelesaian nomor 1 ini, di mana pada prinsip teorema Apit limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu adalah 1. Jadi di sini kita bisa memecahnya atau menyederhanakannya menjadi bentuk sin X per X dikalikan dengan sin X dibagi 1 plus cosinus X. Nah, sekarang di sini kita menggunakan rumus yang pada penyelesaian nomor 1 ini pada prinsip teorema Apit, di mana limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu adalah 1. Berarti di sini untuk yang pertama dulu, di sini untuk sin X per X ini berarti limitnya hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua di sini untuk sin X dibagi 1 plus cos X, kita coba dengan substitusi. Jadi di sini kita mensubstitusikan limit X mendekati 0-nya, berarti ini dikalikan dengan sin 0 dibagi 1 ditambah cos 0. Sekarang di sini kita operasikan untuk sin 0. Ini adalah 0, 1 ditambah cos 0 adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1 dikalikan 0 dibagi 2. Ini berarti hasilnya adalah 0. 1 kali 0 hasilnya 0. 0 adalah anggota bilangan real, maka di sini bentuknya adalah bentuk tentu. Jadi di sini dalam penyelesaian nomor 2 ini kita bisa menggunakan penyederhanaan terlebih dahulu, kemudian kita bisa menggunakan prinsip teorema Apit untuk penyelesaian nomor 1 di sini menggunakan limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu adalah 1. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada persoalan limit X mendekati 0 untuk tangen X per X. Di sini yang langkah pertama yang kita akan kerjakan adalah kita menyederhanakan dulu bentuk tangan, di mana bentuk tangan itu kan sama saja dengan bentuk tangan X itu sama saja dengan bentuk sin X per cos X. Jadi di sini kita akan menyederhanakan dulu bentuk tangannya, karena di sini kan yang tadi kita sudah ketahui bahwa untuk rumus prinsip teorema Apit ini bisa kita aplikasikan pada penyelesaian yang lain. Jadi di sini nanti kita bisa menggunakan prinsip teorema Apit ini. Jadi kita akan banyak menggunakan yang namanya sinus dalam pengerjaannya. Jadi di sini kita akan mengubah dulu bentuk tangen X-nya menjadi bentuk sin X per cos X. Kemudian dibagi X sesuai dengan bentuk soalnya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam penyederhanaan ini sebetulnya kan di bawah X ini kan ada per 1 ya, cuman tidak dituliskan karena X per 1 kan sama saja dengan X. Di sini kita bisa menggunakan bentuk untuk A per B dibagi C per D itu sama saja dengan A per B dikalikan dengan D per C. Jadi ini sebagai A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Jadi kita bisa menggunakan bentuk seperti ini, di mana limit X mendekati 0 di sini untuk fungsinya berarti sin X per cos X dikalikan dengan D per C berarti 1 per X. Nah, dalam bentuk perkalian kan berlaku sifat komutatif, artinya A kali B itu sama hasilnya dengan B kali C, artinya bisa ditukar bentuknya. Nah, di sini kita juga bisa menukar bentuknya karena ini kan sebetulnya bentuk perkalian. Ini berarti kan bentuk perkalian gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan sifat komutatif atau ditukar. Ditukar ini berarti yang atas dengan yang atas lagi, yang bawah dengan yang bawah lagi. Jadi kita tidak bisa menukarkan pembilang dengan penyebut. Jadi yang sama-sama di
posisi yang sama itu yang bisa kita tukarkan. Jadi di sini karena kita akan membentuk menjadi bentuk sin X per cos X, jadi agar kita bisa memudahkan dalam pengerjaannya, di sini akan dibentuk menjadi bentuk seperti ini bentuknya. Jadi di sini penyederhanaannya berarti atau pertukarannya berarti di sini bisa kita tuliskan sin X per X dikalikan 1 per cos X. Jadi di sini untuk X-nya yang ini kita tukarkan ke sini gitu. Jadi posisi 1 per X di sini kita pindahkan dengan pada posisi cos X atau di bawah sin X. Cos X-nya kita pindahkan di bawah angka 1 gitu. Nah, di sini bisa kita kerjakan untuk limit X mendekati 0 pada sin X per X itu kan tadi berdasarkan teorema Apit hasilnya adalah 1. Berarti di sini bisa kita langsung tuliskan hasilnya yaitu 1. Kemudian limit X mendekati 0 pada fungsi 1 per cos X ini bisa kita substitusikan berarti menjadi 1 per cosinus 0. Kita ganti X-nya dengan 0. Jadi di sini didapatkan hasil 1 dibagi 1 per cos 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi di sini untuk limit X mendekati 0 untuk fungsinya adalah tangen X per X ini adalah 1. Baik, untuk soal selanjutnya di sini misalkan ada bentuk limit X mendekati 0 dari fungsinya misalkan berbentuk seperti ini sin 6X bagi 2X. Nah, dalam penyelesaiannya ingat berarti kita akan memanipulasi bentuknya agar menjadi bentuk limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Jadi di sini kita akan menggunakan atau memanipulasi contoh pada soal nomor 5 ini menjadi bentuk yang ini gitu. Oke, sekarang kita mulai. Nah, di sini kita lihat di sini pada bentuk pembilangnya di sini kan bentuknya sinus 6x. Nah, di sini kita akan menyetarakannya atau kita akan memanipulasinya terlebih dahulu. Di sini kita tuliskan dulu untuk limit X mendekati 0. Nah, di sini kita akan memanipulasi dulu untuk pembilangnya. Di sini berarti akan dibentuk seperti limit X mendekati 0 sin X per X gitu. Maka di sini kita tuliskan di sini sin 6X. Kalau kita kalikan dengan 6X per 6X, ini tidak akan merubah soalnya. Soalnya tetap akan menjadi sin 6X karena 6X dibagi 6X itu hasilnya 1 gitu. Kemudian untuk penyebutnya kita tuliskan kembali. Jadi dalam penyederhanaannya atau dalam merubah atau penyetaraannya kita bisa lihat bentuk dari sinnya. Di sini kan di sini 6x. Berarti yang akan kita setarakan di sini adalah 6x-nya gitu. Dengan 6x dibagi 6x gitu. Jadi kalau misalkan nanti di dalam soal sinus 3x berarti penyetaraannya dikalikan dengan 3x dibagi 3x karena itu tidak akan merubah bentuk aslinya gitu. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan penulisannya di sini agar lebih mudah. Berarti di sini agar membentuk sin x per x berarti di sini kita dapat menuliskannya menjadi bentuk sin 6x dibagi 6x dikali 6x. Nah, ini kan sama bentuknya dengan misalkan kita akan membentuk A dikali B per C. Ini kan kita bisa menuliskannya menjadi bentuk A per C dikali B. Jadi ini pun sama. Jadi
Kalau dioperasikan kan ini bentuknya A kali B per C gitu kan. Jadi ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi A per C dikali B gitu. Jadi ini juga sama untuk penyederhanaan sin 6x nya. Kemudian kita tuliskan lagi penyebutnya 2x. Di sini kita akan mengoperasikan dulu limit x mendekati 0. Yang pertama yang bisa kita operasikan di sini adalah kita bisa mengeliminasi dulu yang sama. Yang sama di sini adalah berarti bentuk yang ini, x dengan x-nya. Kita bisa eliminasi. Berarti ini didapatkan sin 6x dibagi 6x dikali 6 per 2. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan di sini untuk pembilangnya. Untuk pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2 gitu. Jadi kita akan atau kita bisa mengalihkannya dengan 2 per 2, atau kita bisa sama-sama membaginya dengan angka 2, atau kita bisa melakukan penyederhanaannya dengan 6 dibagi 2 gitu. Jadi di sini jika kita sama-sama membagi 2 pembilang dan penyebutnya, maka di sini limit x mendekati 0 sin 6x per 6x dikalikan 6 dibagi 2, 3 dibagi 2 dibagi 2, 1. Jadi di sini bisa kita tuliskan, kan kalau dibagi 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi di sini bisa kita tuliskan limit x mendekati 0 sin 6x per 6x dikali 3. Nah, di sini dalam penyelesaiannya ketika ada suatu konstanta, di sini 3 ini kan adalah konstanta dan operasinya adalah perkalian, maka konstanta ini bisa kita pindahkan ke depan limit. Karena untuk limit dari suatu konstanta adalah hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi di sini 3-nya kita pindahkan ke depan, kemudian kita tuliskan lagi limitnya x mendekati 0 untuk fungsinya sin 6x per 6x. Nah, jika kita lihat di sini pada bentuk yang akan kita ubah, yaitu bentuknya menjadi sin x per x, itu adalah 1 untuk limit x mendekati 0. Sedangkan pada soal yaitu yang kita dapat sin limit mendekati x mendekati 0 untuk fungsi sin 6x dibagi 6x. Nah, di sini dalam menyelesaikannya kita bisa membuat pemisalan. Di sini kita misalkan y, misalkan kita 6x ini kita misalkan y adalah 6x. Jadi ketika x mendekati 0, jadi di sini ketika kan di sini x-nya yang mendekati 0 ya. Ketika x mendekati 0, maka nilai y-nya ini juga mendekati 0 karena 6x itu artinya 6 kali 0 gitu kan. X-nya kan 0 di sini. Hasilnya adalah 0. Jadi di sini kita bisa tuliskan 3 limit, kita ganti bentuknya y mendekati 0 karena dia setara artinya sama. Di sini kita misalkan y sama dengan 6x, ketika x mendekati 0 maka y juga mendekati 0. Di sini bisa kita ganti atau kita masukkan pemisalannya, berarti menjadi sin y per y karena kita memisahkan y-nya adalah 6x gitu. Jadi di sini bisa kita lihat bentuknya sudah sama. Yang berbeda hanya variabelnya saja. Di sini sin x per x sama dengan 1 untuk limit x mendekati 0. Berarti berlaku juga untuk limit y mendekati 0 pada sin y per y juga hasilnya adalah 1. Jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. Baik, kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini untuk contoh nomor 6, misalkan ada bentuk limit x mendekati 0 untuk fungsi 2x dibagi sin
3x. Nah, di sini yang akan kita ubah atau akan kita setarakan adalah bentuk penyebutnya. Di sini sin 3x. Berarti di sini yang akan kita setarakan adalah atau yang kita fokuskan adalah pada bentuk penyebutnya. Berarti ini akan berubah menjadi sin 3x dikalikan dengan 3x dibagi 3x. Oh maaf, ini limitnya harus tetap ditulis. Oke, sekarang kita tuliskan lagi bentuk limitnya. Kemudian kita sederhanakan bentuk penyebutnya. Berarti ini menjadi sin 3x dibagi 3x dikalikan dengan 3x. Nah, sekarang di sini kita sederhanakan, berarti yang ini bisa kita coret bentuk x-nya. Jadi di sini didapatkan bentuk limit x mendekati 0-nya 2 dibagi sin 3x per 3x dikalikan dengan 3. Dengan melakukan pemisahan yang sama seperti contoh pada nomor 5, di sini kita misalkan y-nya adalah 3x. Maka ketika x yang mendekati 0, y juga akan mendekati 0 gitu. Di sini berarti untuk x mendekati 0 maka berlaku juga untuk y-nya yaitu mendekati 0. Jadi di sini kita tuliskan, bisa kita gunakan teorema untuk bentuk pecahan di sini. Untuk bentuk pembagian limitnya bisa kita tuliskan di atas dan di bawah karena bentuknya berbeda gitu kan, bentuk limitnya. Oke, yang pertama adalah limit x mendekati 0 pada pembilang dulu, kemudian pada penyebutnya di sini x-nya kita misalkan kita menggunakan pemisahan 3x yang menjadi y, maka di sini limitnya juga akan berubah menjadi y mendekati 0, pada fungsinya akan berubah juga sin y per y dikalikan dengan 3. Nah, di sini bisa kita operasikan dulu. Untuk limit x mendekati 0 dari konstanta hasilnya adalah konstanta lagi, hasilnya tidak berubah. Jadi untuk limit x mendekati 0 dari 2 hasilnya adalah 2. Kemudian limit y mendekati 0 dari sin y per y ini adalah 1. Kemudian limit y mendekati 0 dari konstanta 3 hasilnya adalah 3. Jadi jika kita operasikan hasilnya adalah 2/3. Baik, untuk contoh selanjutnya di sini untuk nomor 7, misalkan ada limit x mendekati 0 dari fungsi sin 4x dibagi tangen 3x. Nah, di sini jika kita perhatikan baik pembilang dan penyebutnya ini sama-sama harus kita setarakan, harus kita manipulasi dulu agar nanti kita bisa mengaplikasikan bentuk limit x mendekati 0 dari sin x per x itu adalah 1. Jadi di sini kita akan menyetarakan dulu untuk pembilang dan penyebutnya. Berarti di sini untuk pembilang terlebih dahulu ya. Berarti di sini sin x, sin 4x dikalikan dengan 4x per 4x dibagi dengan tangen itu kan bentuknya adalah sin x per x, bisa kita sederhanakan seperti itu. Jadi di sini untuk tangen 3x-nya adalah berarti sin 3x dibagi cos 3x. Nah, yang atas kita sederhanakan atau kita setarakan, yang bawah juga bisa kita setarakan. Untuk limit x mendekati 0 berarti ini kita tulisnya bentuk seperti ini. Sin 4x dibagi 4x dikalikan dengan 4x dibagi. Nah, sekarang kita akan menyetarakan atau memanipulasi bagian penyebutnya. Nah, kita perhatikan di sini baik sin 3x maupun cos 3x di sini bisa kita setarakan dengan mengalihkan bentuk 3x dibagi 3x. Jadi di sini sin 3x dibagi cos 3x dikali
3x dibagi 3x. Kemudian ini kita tuliskan kembali. Untuk bagian pembilangnya kita tuliskan kembali sin 4x dibagi 4x dikali 4x. Nah, untuk penyebutnya di sini kita bisa tukarkan yang 3x di sini ke cos 3x. Cos 3x-nya ke 3x. Jadi di sini sin 3x dibagi 3x dikali 3x dibagi cos 3x. Kemudian ini bisa kita sederhanakan di sini. Yang ini bisa kita coret bentuk x-nya. Kemudian di sini kan bisa kita dapatkan bentuknya sin 4x dibagi 4x kan sama sebetulnya dengan prinsip yang tadi. Jika kita memisalkan 4x-nya menjadi y, maka ketika x mendekati 0, y juga akan mendekati 0. Maka limit y mendekati 0 untuk sin y per y itu sama dengan 1. Jadi di sini yang pertama di sini untuk limit 4x per 4x pada limit x mendekati 0, ini hasilnya adalah 1. Kemudian di sini x-nya kan tidak ada, berarti tinggal 4. Kemudian untuk penyebutnya sin 3x dibagi 3x untuk limit x mendekati 0, ini juga hasilnya adalah 1. Kemudian 3 dibagi cos x-nya kita ganti 0, 3 kali 0. Jadi ini didapatkan hasil 4 dibagi 1 dikali 3 dibagi cos 3 kali 0, 0, cos 0 adalah 1. Jadi ini didapat hasil 4/3.